belajar. Makanya ketika kita berbuat sesuatu itu, maka kita harus menanggung risiko tersebut kan. Ya. Ketika abang menyuruh adik-adik untuk pergi solat, itu pasti banyak mereka yang menggibah, mereka yang berbicara kepada kita tentang belakang. Maka kita itu tidak usahakan sesuai yang perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi, bahwa ketika seorang itu berbuat yang betul, maka akan menjadi seseorang yang diinjak-injak oleh orang lain. Maka akan menjadi hujan yang kita harus menjadi hujan yang siap menyirami tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Literasi Madu Club. Kali ini kami ingin membahas tentang toleransi di pesantren. Banyak sekarang kita lihat berbagai jenis pesantren, terutama di daerah-daerah pondok pesantren ada di Aceh. Mereka kerap terjadi pembulian. Kali ini kami ingin membahas bersama narasumber kami yang bernama siapa? Abdan Syakura yang berasal dari Banda Aceh. Okey, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spektakuler. Dia adalah Abdan Syakura, berasal dari Banda Aceh. Yang kelas berapa sekarang? 2 aliyah, Bang. 2 aliyah. Okey. Kali ini saya ingin bertanya pada Abdan Syakura tentang pendidikan di daerah. Kita sekarang melihat banyak sekarang daerah-daerah pesantren modern di Aceh ini yang terlibat dalam pembulian atau toleransinya kerap tidak terjadi di antara senioritas. Itu disebabkan adanya senioritas itu mempentingkan kepentingan hak pribadinya. Sekarang abang mau tanya sama Abdan Syakura. Ketika Abdan Syakura itu kelas 1, bagaimana reaksi terhadap abang Leti yang kelas 6? Saya tunduk, patuhin aja apa yang udah diperintahin salah. Tunduk dan memperhatikan. Ketika kelas 1, itu kan pertama-tama kita baru masuk, berinteraksi, beradaptasi di daerah. Apa hal terjadi ketika ada suatu terjadi, misalnya ketika abang Leting menyuruh sesuatu itu dan kamu tidak melakukan? Itu apa? Abang Leting langsung menindaklanjuti atau hanya untuk menasihati karena kamu baru kelas 1? Menasihati. Oh ya. Bagaimana reaksi ketika ada teman atau kawan yang berbeda yang datang dari berbagai daerah seperti Gayo Luar, seperti Banda Aceh, Aceh Besar? Apa reaksi pertemanan? Apa langsung akrab atau terjadi perbedaan pendapat atau hal-hal yang lain? Kan karena kita berbeda daerah kan. Jadi terkadang ada konflik berdebat yaitu. Tapi nanti lama-kelamaan kita akan beradaptasi, jadi berteman. Oh ya, berteman. Sekarang kan banyak anak-anak yang viral lah kan. Sekarang banyak yang viral tentang bagaimana orang tua tidak memberikan anak ke pesantren lagi. Akibat mereka mengetahui pesantren bahwa banyak terjadi pembulian, kekerasan, senioritas yang menyebabkan orang tua itu risih dengan pendidikan sekarang. Bagaimana pendapat Abdan Syakura tentang pendidikan di pesantren yang menyebabkan orang tua tidak enggan memberikan anaknya ke pesantren? Sebenarnya kalau di pesantren tuh kita kena berbagai daerah, bisa kena abang Leting, ada abang Leting banyak itu. Kalau adik-adik yang nggak menghormati abang Leting kan salah dia sendiri. Tapi tergantung orang tua yang menanggapi. Kalau orang tuanya pandai atau memang paham tentang agama kayak itu, pasti orang tua nggak akan marah-marah kayak itu. Abdan, ada terjadi pada Abdan, saya ayah mama gak kasih masuk pesantren gara-gara takut dibuli, takut ada tindak kekerasan atau hal-hal yang lain? Alhamdulillah dikasih. Alhamdulillah. Orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mengetahui tentang perihal pesantren. Sekarang kita ingin berbicara tentang bagaimana prestasi di daerah. Apa-apa aja yang telah menyumbangkan prestasi ke daerah? Alhamdulillah saya pernah menyumbangin beres masuk 120 tingkat provinsi, nasional. Alhamdulillah, nasional. Sangat luar biasa ya guys, sangat luar biasa. Nasional 120. Jatuhnya itu di mana? Di
wawancara kedua, tahap kedua Tahap kedua. Nah, itu secara online atau offline? online. Online. Apa itu meres? Abang ya nggak tahu apa itu meres. Meres. Meres dia semacam penelitian yang dilakukan untuk meneliti sesuatu. Suatu kayak apa riset lah ha. Riset bilang. Riset tu nama lain daripada riset. Ya. Dulu mama abang pernah buat riset. Riset bisa tembus uang sekitaran 200 juta setiap penelitian kalau diterima oleh pemerintahan. Ya, Pasti ada lah Han, di Meres ni kalau penelitian kalian diterima pasti ada uang-uang lah Han. Berapa kira-kira uang itu? lumayan lah bang. Lumayan, alhamdulillah. Tapi kurang rezeki ya. Ya. Tahun depan insya-Allah dicoba lagi ya. Masih banyak waktu dan usaha. Kita berbicara tentang Meres. Kemarin tuh buat penelitian tentang apa Meres? Tentang tanaman kopi kemarin tuh bang. Tanaman kopi dari Gayo. Kayak Euro. Oh ya, Aceh terkenal dengan kopi di Gayo lah. Iya. Luar biasa. Tu kopinya tu langsung kalian tinjau ke Gayo atau emang ni langsung dikirim kopi serbuknya dari Gayo? Kalau tahapnya sebenarnya kita pertama buat proposal dulu. Proposal Nanti kalau ada diterima, baru kita berangkat ke sana. ke sana. Tu ada diterima proposal. Alhamdulillah kemarin itu terima. Cuman sesi wawancaranya aja lewat. Diterima di dinas apa? Pendidikan. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan. Pendidikan bidang daya bukan? Kan daya. Ya, ya. Ceritakan kan abang ini kepo. Kenapa pengalaman Abdan sampai kelas 5 bisa ada di daerah ini? Kan ada perihal nggak betah gara-gara ada mungkin kurang enak, kurang pas dalam toleransi di istilahnya di pesantren. Bagaimana perihal Abdan tentang hal tersebut? Kalau saya kemarin tuh bang kan nggak terlalu berlebihan menghadapi sesuatu, maksud netral saja itu. Netral. Yang disuruh buat, nggak disuruh nggak buat ya. Sekarang kan sudah kelas 5. Bagaimana reaksi Abdan ketika saya disuruh-suruh sama Abang Liting? Itu wajar aja karena kita masih adik dia. Ya, ya. Apa ada hal-hal membangkang dari hati atau pikiran? Karena sudah kan kelas 5 tu beda sama kelas 6 tu 1 tahun ya kan. Nggak terlalu beda-beda tu. Itu mungkin konflik cuma sekedar aja. Sekedar dalam hati ya. Ya, itu hal-hal yang wajar. Makanya ketika kita berbuat sesuatu tu maka kita harus menanggung risiko tersebut kan. Ya. Ketika abang menyuruh adik-adik untuk pergi solat, tu pasti banyak mereka yang menggibah, mereka yang berbicara kepada kita tentang belakang. Maka kita itu tidak usahakan sesuai yang perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi bahwa ketika seorang itu berbuat yang betul maka akan menjadi seseorang yang diinjak-injak oleh orang lain, maka akan menjadi hujan yang kita harus menjadi hujan yang siap menyirami tumbuhan. Kayak itu enggak? Kan sekarang rencana tamat ni mau ke mana? Masuk kuliah. Kuliah mana? Kita ada target 3 target tes pilihan. 3 target. Pertama ITB Bandung. Ya. Jurusan? Mungkin teknologi dan jaringan. Teknologi dan jaringan. Mau jadi hacker lah. Ya. Yang kedua UIN di Aceh. UIN Ar-Raniri. Itu jurusan? Kalau UIN kita mungkin masuk ke jurusan pendidikan kayak itu bang. Jurusan. Kalau satu lagi Unsyah jurusan? Kedokteran. Kedokteran. Insyaallah apa yang ditargetkan semoga tercapai ya. Amin. Abdan ada ingin bertanya pada abang? Abang aslinya orang mana bang? Abang aslinya orang PD Jaya. Oh, PD Jaya jauh ya? Ya. Tamat dari sini kira-kira mau kemana abang? InsyaAllah abang ada beberapa target. Yang pertama target abang kan, ketika abang kan ini adalah anak tunggal, anak pertama yang siap harus menghadapi adik-adik abang. Target abang ketika abang pertama cita-cita abang ingin menjadi ulama profesor. Ketika ekonomi dan
keadaan keluarga mendesak abang harus bekerja, maka abang terpaksa memilih suatu hal yang bisa kemungkinan besar langsung ada pekerjaan, seperti mentes polisi atau apa yang kemungkinan tamat situ langsung dapat kerja. Hasilkan uang lah. Menghasilkan uang. Itulah tu rencana abang dan target. Dah habis. Belum. Nggak tahu. Mungkin hanya ini pembicaraan kami kali ini. Semoga bermanfaat dan termotivasi. Mungkin sekian, hanya terima kasih. Jangan lupa mampir di podcast kami pada setiap hari Rabu jam 10. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.